ini saya akan melanjutkan materi public speaking minggu kemarin. Nah, minggu kemarin itu membahas tentang presentasi yang dibahas oleh Pak Adi sendiri. Nah, selain itu juga sebelum ke pembahasan, saya akan menyampaikan kembali bahwa minggu kemarin itu ada public speaker yang maju lagi 3 orang. Yang pertama ada Fardan Rabani, dia membahas tentang bahayanya berzina. Nah, yang kedua ada Mufidah Hayati Nufus, dia membahas tentang berbicara atau diam. Nah, yang terakhir atau ketiga ada yaitu Muhammad Reski, dia membahas materi tentang palmistry dan juga grafologi. Nah, palmistry itu membaca garis tangan, sedangkan grafologi itu membaca tulisan atau tanda tangan. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang yang disampaikan oleh Pak Adi sendiri terkait presentasi yang baik dan juga benar. Nah, presentasi juga kan berbicara ya. Berbicara itu ada privat dan juga publik. Nah, kalau privat itu ranahnya kayak di keluarga ataupun kayak sahabat dekat. Nah, jika di ranah privat aja gitu, kalau presentasi ataupun berbicaranya kurang baik ataupun kayak ngomong pun nggak mau gitu, gimana nanti berbicara di publik atau umum kan. Nah, kalau kita berbicaranya baik ataupun kayak sering ngomong, sering apa gitu di ranah keluarga ataupun sahabat dekat, pasti nanti ke publiknya ataupun ke lingkungan sekitarnya kan lebih baik kan, karena sering berbicara ataupun sering mengobrol di keluarga ataupun di sahabat. Nah, kalau di ranahnya publik ataupun di orang-orang lingkungan sekitar, nah itu tuh di luar daripada ranahnya privat, kayak bertemu orang ataupun orang gak dikenal, lalu kayak di seminar ataupun di manapun gitu, itu kan ranahnya publik. Nah, presentasi yang baik pasti jika kita di ranahnya privat gitu, keluarga ataupun sahabat baik, pasti berbicara di ranah publiknya pun lebih baik kan, karena kita sering berbicara, sering berbaur di ranah privat itu. Nah, berbicara di ranah privat juga sama pentingnya buat di ranah publik, karena itu tuh ngelatih kita berbicara untuk nanti ketika kita berbicara di ranah publik gitu. Nah, selanjutnya ada prinsip komunikasi, ada beberapa prinsip. Yang pertama, tahu gitu. Maksudnya itu tahu apa yang akan kita sampaikan kepada kalau ranahnya publik gitu. Jadi kayak udah tahu nih seperti apa atau bagaimana caranya kita menyampaikan kepada ranah publik ataupun kayak orang-orang lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada tujuan. Dari tujuannya itu kayak menyampaikan pesan nih kepada audiens untuk kayak memberikan informasi, mendidik ataupun mempengaruhi. Kayak tujuan kita menyampaikan kalau di ranah publik, tujuannya untuk menyampaikan informasi kah, atau bisa juga mempengaruhi audiens agar kayak tentang belajar public speaking gitu. Nah, pasti kan audiens kayak antusias gitu untuk belajar. Nah, itu kan bisa mempengaruhi si audiens agar lebih baik lagi nanti public speakingnya. Nah, selanjutnya ada yang ketiga ada halayak. Halayak itu kayak karakteristik ataupun kayak pendidik ataupun juga kayak budaya, status sosial. Nah, itu tuh spesifikasinya kayak mahasiswa gitu. Karena biasanya kan kalau berbicara di publik gitu kayak seminar ataupun presentasi, nah itu kan karakteristiknya pasti mahasiswa. Nah, ada juga cara untuk mengkomunikasikan pesan tersebut kayak jelas, lalu intonasi suaranya terdengar gitu, ataupun kayak spontan. Terus ada juga singkat gitu kayak sesuai sikon gitu. Contohnya kayak presentasi. Nah, itu kan pasti membutuhkan suara yang jelas, lalu kalau spontan gitu. Nah, spontan biasanya kayak nunjuk orang untuk kayak bertanya seperti itu. Nah, selanjutnya ada hilangkan hambatan. Kayak prinsip komunikasi kan kalau pada saat presentasi ada hambatan teknis nih, kayak nggak bisa nampilin PPT. Nah, itu gimana caranya si audiens itu kayak
kalaupun tidak ada gambar ataupun PPT ditampilkan gitu, gimana caranya biar si audiens itu memahami apa yang disampaikan ataupun mendengarkan lalu ataupun mempraktekkan gitu. Nah, itu tuh kalau ada hambatannya sepertinya jangan panik ataupun jangan kayak grogi karena kesalahan teknis itu kan. Sebaiknya kayak kita tuh percayakan diri gitu kalau ada kesalahan teknis. Nah, gimana caranya ketika kita berbicara ataupun menyampaikan presentasi gitu, biar si audiens tuh memahami apa yang kita sampaikan. Nah, selanjutnya ada jenis pembicaraan publik, di mana ada beberapa jenis. Yang pertama itu impromptu. Nah, impromptu itu kayak dadakan gitu, kayak ditunjuk ataupun nekat berbicara ataupun kayak tanpa persiapan gitu. Contohnya kayak lagi seminar gitu, terus kita ditunjuk gitu sama si pembawa acaranya gitu, kayak suruh bertanya ataupun menjawab gitu. Nah, itu kan tanpa persiapan apapun gitu. Terus juga mendadak gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya ada presentasi, di mana presentasi itu kayak sudah tersusun nih, kayak jamnya, waktunya, terus audiensnya, lalu juga uh, sudah ada persiapan kayak alat bantunya, kayak infokus ataupun apa gitu. Nah, itu tuh presentasi sudah tersusun, kayak berbicaranya mau bagaimana, lalu seperti apa gitu nanti mempraktekannya. Nah, selanjutnya ada moderator, di mana moderator itu membuka jalannya acara, kayak mengatur waktunya, lalu mengatur acara yang akan dilaksanakan. Terus juga siapa nih kayak yang mau berbicara gitu, ataupun mengadakan kayak sebagai moderator juga kan pasti bisa ataupun harus mencairkan suasana di ruangan itu. Nah, selanjutnya ada pidato, di mana pidato itu uh, contohnya kayak pemaparan informasi ataupun mengarahkan dan juga memotivasi audiens. Selanjutnya ada Master of Ceremony. Nah, MC itu kayak membaca susunan acara dalam suatu acara yang kayak seminar ataupun forum tanpa memiliki hak apapun gitu. Nah, kalau moderator kan kayak tidak terlalu formal gitu. Sedangkan MC kan kayak udah ada udah tersusun, terstruktur gitu, acaranya seperti apa. Selanjutnya ada materi bagian resep dalam presentasi, di mana kayak bagaimana caranya presentasi yang baik dan benar. Contohnya riset, kayak kita ingin ataupun kayak ingin mengikuti contoh orang, kayak entah artis ataupun orang-orang yang public speakingnya bagus gitu. Nah, itu kita tuh meriset bagaimana gitu caranya public speaking yang baik dan benar. Terus kayak kayak menjadi role model kita gitu untuk berbicara di depan umum. Nah, yang kedua ada latihan penampilan. Kayak contohnya ingin presentasi gitu. Nah, sebelum waktu presentasi kan pasti ada latihan dong, karena kayak materinya seperti apa, nanti bagaimana cara menyampaikannya, lalu biar audiens tuh tidak tidak mengantuk, ataupun nanti biar apa yang kita sampaikan kepada audiens bisa dipahami, bisa didengarkan gitu. Nah, ada juga relax gitu agar tidak tegang saat presentasi. Nah, banyak orang kan hampir gitu, kayak semua orang kalau berbicara, baik itu di kelas ataupun di ranah publik yang kayak organisasi ataupun UKM gitu. Nah, biasanya kan kayak tegang gitu kalau ngomong. Nah, itu tuh nggak biar nggak tegang gitu, kayak kita latihan dulu, latihan berbicara, lalu latihan apa yang mau kita omongin gitu. Nah, itu tuh biar tidak tegang pada saat nanti berbicara. Nah, selanjutnya ada tujuan dan juga target presentator, di mana jika seorang presentator membawakan suatu forum ataupun suatu acara gitu, pasti targetnya itu sukses pada saat presentasi gitu. Terus juga bisa mempengaruhi si audiens tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pembahasan minggu kemarin. Mohon maaf jika ada salah.
kata ataupun salah ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.